Ini prinsip. Jadi bicara kalender harus bermula dari prinsip. Nggak bisa ujuk-ujuk langsung kriteria. Nah, kalender global Islam tunggal. Nah, ini kalender Turki itu ya, kalender Islam global tunggal. Sekurangnya ada 5 prinsip. Prinsip pertama, keselarasan hari dan tanggal di seluruh dunia. Artinya seluruh dunia itu satu hari, satu tanggal. Nah, ini orang pertama ulama Islam yang menyatakan ini adalah ahli hadis malah, bukan ahli falak. Ahli hadis. Ahmad Muhammad Syakir itu, pensyarah Sunan At-Tirmizi. Mengharuskan itu ada nggak dalilnya? Ini prinsip ini, ada dalilnya itu. Apa dalilnya? Itu tadi Ahmad Muhammad Syakir, karena dia ahli hadis, tahu dia hadisnya. Yaitu hadis Abu Hurairah yang menyatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, as-saumu yauma tasumun, wal fitru yauma tuftirun, wal adha yauma tudahun. Puasa itu adalah pada hari semua kamu berpuasa. Idul Fitri itu adalah pada hari semua kamu beridul fitri. Dan Idul Adha itu adalah pada hari semua kamu beridul adha. Jadi menurut Ahmad Muhammad Syakir, bahwa kalau begitu puasa tanggal 1 Ramadan, Idul Fitri tanggal 1 Syawal, dan 1 Zulhijjah, ya, itu ya pada hari semua umat Islam di seluruh dunia itu beridul fitri, berpuasa. Nah, inilah dalilnya. Sehingga dia merumuskan 1 hari, 1 tanggal di seluruh dunia. Itu prinsip kedua, penggunaan hisab. Jadi harus pakai hisab. Nggak mungkin pakai ru'yat. Itu semua kita sudah paham lah. Ru'yat itu tadi terbatas tampakannya di seluruh dunia. Nah, mengapa audah ini membuat bizonal? Jadi bizonal, 2 zona, ya karena dia orang yang paling kokoh berpegang kepada prinsip ru'yat, termasuk prinsip ru'yat itu adalah imkanu ru'yat. Jadi kalau belum imkanu ru'yat, nggak boleh masuk bulan baru. Karena imkanu ru'yat hanya di benua Amerika, maka orang benua Amerika saja yang imkanu, yang masuk tanggal, sedangkan orang Asia belum boleh masuk tanggal. Itu karena ru'yat tadi. Nah, oleh karena itu dalam kalender global ini penggunaan hisab. Ada nggak dalilnya? Ya ini kalau dikaji ya bisa bermalam-malam gitu ya. Tapi sudah banyak ditulis itu. Baik Mustafa Azharqo, ya Muhammad Rashid Ridho, itu bahkan Yusuf Al-Qaradawi, itu ulama-ulama. Di samping tulisan-tulisan lain, saya juga sudah banyak menulis tentang hal tersebut. Ya, apa dalilnya? Ya ada surat Yasin, ada surat Ar-Rahman itu ya. Nah, ada surat Yunus itu. Jadi kita perlu lagi mengulang hal itu. Nanti baca buku-buku dan internet. Yang ketiga, kesatuan matlak. Kesatuan matlak itu artinya seluruh dunia ini satu matlak, satu zona. Nggak boleh dibagi-bagi. Karena kalau dibagi-bagi kasusnya seperti yang ini tadi. Ini dibagi-bagi jatuhnya tidak sama. Lalu orang Amerika kedahuluan dari Mekah sehingga mereka puasa Zulhijjah, 9 Zulhijjah, Arafah, pada hari Arafahnya sendiri belum hadir. Karena baru tanggal 8. Nah, prinsip yang keempat itu globalisasi visibilitas hilal. Artinya dengan bahasa yang lain, transfer imkanu ru'yat. Jadi imkanu ru'yat yang terjadi di benua Amerika ini diberlakukan ke seluruh dunia, ke 4 benua lainnya ini. Inilah namanya globalisasi visibilitas hilal.
Pemberlakuan itu ada nggak dasarnya? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Sumu itu perintah untuk melihat. Lalu perintah itu tidak ditujukan kepada orang tertentu. Perintah itu bersifat umum. Perintah yang bersifat umum itu ya berlaku bagi siapapun. Jadi karena sudah imkanur ru'yat di benua Amerika, maka berlaku untuk orang lain di seluruh dunia. Jadi berlaku untuk orang lain di seluruh dunia. Sumu itu bukan perintah kepada orang tempat tertentu, tapi berlaku umum. Qalan Nawawi, Imam Nawawi berkata fi syarhi sahih Muslim, dalam syarah sahih Muslim. Wa qala ba'du ashabina, beberapa ulama kami berkata, ta'ummur ru'yatu fi maudi'in jami'a ahlil ardi. Ru'yat yang terjadi di suatu tempat berlaku umum untuk seluruh penduduk bumi. Nah, jadi itu Imam Nawawi lah, itu mengutip beberapa ulama Syafi'i itu. Yang kelima itu adalah penerimaan garis tanggal internasional. Nah ini ada orang yang mengusulkan, orang IPB, supaya garis tanggal ini digeser ke atas Ka'bah. Saya kritik itu. Karena apa? Karena kalau digeser ke atas Ka'bah berarti Ka'bah terbelah dua. Jadi Ka'bah bagian barat dari Masjidil Haram itu sudah masuk hari Jumat, sementara bagian timur yaitu sebelah kanan dari garis yang ditaruh di atas Ka'bah itu baru hari Kamis. Padahal orang sholat Jumat di Ka'bah itu mengeliling Ka'bah. Berarti yang satu sholat Jumat, yang satu sholat Kamis itu, ya. Nah, jadi itu nggak disadari itu global. Jadi ini harus kita terima.